Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama kami di Lok Semawe pagi hari ini. Pendengar, sebelum kita ke bincang pagi seperti biasa kita update dulu cuaca ya untuk pagi hari ini. Kita sudah tersambung dengan forecaster BMKG Monikus Saleh, ada Febrianto Simajuntak. Info cuaca. Halo, selamat pagi Febri. Halo, selamat pagi Bang. Apa kabarnya Febri di pagi hari ini? Sehat Bang. Sehat ya. Oke, langsung saja bagaimana update cuaca ataupun prediksi cuaca dari pagi hingga sore nanti. Silakan Febri. Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Hari ini kita akan update info perakiraan cuaca mulai dari pagi sampai dengan sore hari nanti. Untuk wilayah Bandara Malikus Saleh dan Langsa, kita prediksi cuacanya berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan di sore hari. Sedangkan untuk wilayah Biren, Lok Semawe, kita prediksi berpotensi turun hujan dengan intensitas sedang. Untuk wilayah Benar Meriah, Aceh Utara dan Aceh Timur, kita prediksi berpotensi turun hujan lebat yang akan disertai dengan kilat petir serta angin kencang di sore hari. Oke, untuk tinggi gelombang seperti apa, Febri? Tinggi gelombang hari ini kita pantau bervariasi mulai dari 0,75 sampai dengan 2 meter. Tinggi gelombang akan semakin meningkat seiring bertambahnya jarak dari pesisir pantai. Jadi semakin jauh dari pesisir pantai, tinggi gelombangnya semakin signifikan. Begitu. Oke. Secara keseluruhan ada himbauan untuk masyarakat terkait dengan cuaca, Febri? Ya, kita mengimbau masyarakat untuk waspada karena hari ini kita pantau cuacanya tidak bersahabat, terutama di Benar Meriah, Biren bagian selatan, Aceh Utara bagian selatan, Langsa di timur. Sore hari kita prediksi hujan yang akan disertai dengan kilat petir dan angin kencang. Jadi bagi masyarakat yang mau beraktivitas di sore hari, kita himbau untuk waspada hari ini. Begitu, Bang. Baik Febri, terima kasih informasi cuacanya untuk pagi hari ini. Sukses terus Febri. Selamat pagi. Demikian info cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedar Ralen Bad Bandung, kamu dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lok Semawe, senantiasa mengajak masyarakat untuk saban-saban tak cinta terhadap peng rupiah getanyo dengan cara taturi, tarawat, dan tak jaga rupiah getanyo. Dan getanyo pi harus bangga dengan peng rupiah getanyo karena nyan merupakan salah satu simbol kedaulatan bangsa, alat bayu yang sah, dan pesabo bangsa. Serta getanyo pi harus paham dengan peng rupiah dengan cara tak pakai dalam transaksi dan belanja serta untuk berhemat. Salam, cinta, bangga, paham rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanganku ini tak mampu berhenti menuliskan namamu untuk sekian kali. 3 jam sudah waktu berlalu, masih saja ku tersenyum karenamu. Aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu.
begitu mengganggu kau di kepalaku, menari-nari dalam alunan emosi. Semakin ku percaya akan hadirmu di sini, bagai rima dalam puisi terindah. Aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu. Malam pun tahu aku padamu, bintang pun mengerti. 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 Satu kali masih ku maafkan, dua kali masih ku biarkan. Jika terus begini, terus dibohongi, sakitnya tuh di sini. Di belakangku kau telepon-teleponan, dan lengkap pakai sayang-sayangan. Kalau udah ketahuan ada aja alasan, rasanya ingin perang. Dasar kau tukang bohong, dasar kau tukang bohong. Pergi aja, kau pergi, bohong. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Tadi sudah kami sampaikan informasi cuaca. Dan kali ini kami ajak Anda untuk berpartisipasi dalam Bincang Pagi. Bincang Pagi untuk pagi hari ini saya sudah ditemani oleh rekan saya, ada Bung Nasrullah. Ya, sebagai gatekeeper. Ya, sebagai kiper ya. Jadi pagi hari ini kita bahas apa ini? Ya, terkait dengan pemilu ya. Pemilu. Kita tahu bahwa DCS atau daftar caleg sementara kan sudah dikeluarkan oleh pihak penyelenggara pemilu. Betul. Nah, mungkin kita angkat topik pagi ini terkait dengan tanggapan publik seperti apa sih? Terhadap daftar caleg itu ya. Iya, iya. Artinya ini baru bakal calon ya. Iya, bakal calon. Belum jadi calon. Tapi masih banyak juga kita nengok ini bakal calon ini membuat poster tapi namanya caleg situ. Caleg. Itu kan caleg artinya sudah ditetapkan ya, tapi belum padahal ya. Masih sementara ya. Iya. Oke, nanti mekanismenya seperti apa? Kita sudah tersambung dengan siapa? Ya, ada Bapak T. Marbawi, beliau merupakan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KIP Kota Luksemawe. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Marbawi. Waalaikumsalam. Ya. Wah, Apa kabarnya di pagi hari ini? alhamdulillah. Agak sehat tidak. Dibilang sehat sekali. Yang penting sudah ngopi, Pak ya. Oke, ini seperti yang kata Nasrul tadi bahwasanya daftar caleg sementara ini sudah dikeluarkan ya. Dan ini kita lagi menunggu caleg yang sebenarnya gitu ya. Ini sampai kapan ini daftar caleg sementara ini Pak Marbawi? Ini Pak, kalau masalah caleg sementara ini kan sudah kita sudah membuat pengumuman tanggal 19 sampai tanggal 25.
Namun dalam tanggal pengumuman itu kami menunggu masukan dan tanggapan masyarakat. Oke. Ya. Namun sampai batas terakhir 28 di Kota Lok Sumawe tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat. Oke, betul. Jadi saat ini tanggal hari ini tanggal 31 Desember ya. Iya. 21 Agustus, Pak. Agustus. 31 Agustus. Jadi kita ini kan klarifikasi kalau memang ada masukan dari kamu masyarakat, kita klarifikasi kepada polisi. Namun di luar tidak ada. Tidak ada. Artinya yang kita tunggu tanggapan seperti apa ini Pak Marbawi? Yang kita tunggu Pak, mungkin ada bakal caleg yang tidak memenuhi syarat. Oke. Bisa komisar, tapi bisa jadi kita selaku penyelenggara kan tidak tahu warga di kampung. Apakah dia masih status aparat desa, KPNI, ataupun anggota kepolisian, komisaris, itu banyak hal-hal itu ya kan. Ataupun karyawan BUMN, BUMD, itu yang seperti itu kita tunggu. Ataupun ada bakal caleg yang masuk dalam DPR mungkin tidak memenuhi syarat hal yang lain. Seperti nggak tahu kecamatan narapidana, kita nggak tahu mungkin di Lok Sumawe. Oke. Nah, itu kita tunggu, namun tidak ada. Berarti syarat pada saat seleksi kemarin itu ada syarat umum saja ya, tapi yang mendetail seperti narapidana, apakah aparat desa itu yang tahu masyarakat seperti itu ya, Pak? Nah, kita bahagia kita kan dah selaku KPU ataupun itu sudah mensuasi kepada partai politik syarat-syarat sebagaimana yang jadi caleg. Oke. Nah, jadi semua termasuk mantan narapidana. Oke. Sepertinya kalau mantan narapidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih, dia ini sudah bebas. Dia harus ada jeda 5 tahun baru bisa nyalek. Nah, beda dengan mantan terpidana yang berulang. Nah, itu lebih itu beda. Nah, kalau yang tadi kita bilang yang sekali tadi ataupun di bawah ancaman 5 tahun, dia wajib melampirkan surat pengadilan. Nah, surat dari LP bebas dia berarti tidak ada hubungan lagi dengan lembaga usahawan yang hukum kamu itu. Oke. Nah, dia dari wajib mengumumkan jati diri di media. Oke. Itu tapi dengan syarat dia sudah jeda 5 tahun. Nah, baru bisa menjalani itu sudah kita umumkan. Mana tahu di antaranya kita yang nggak ada di mungkin daerah lain dia melakukan kejahatan, namun mendaftarkan di Lok Sumawe kan bisa. Bisa mendaftarkan di situ. Begitu juga dengan aparat desa, para kepala desa. Kita kan nggak bisa berbaca semua, Pak. Oke. Artinya tanggapannya terkait dengan itu ya, bukan senang atau tidak senang ya, Pak? Iya. Nah, itu kan nggak bisa kita proses. Kalau senang nggak senang itu kalau memang aturan KPU membolehkan. Iya. Ini kan biasa itu kan. Iya, ini Pak Marbawi terkait dengan keluhan masyarakat, ada disediakan fasilitas atau link yang bisa untuk pengaduan ini, Pak? Ada, Pak, ada. Jadi Ada juga KPU ada, langsung ketik boleh. Itu batasnya tanggal 28. Namun kemarin tidak ya, tapi sudah habis ya. Ini artinya tanggapan publiknya sudah selesai. Cuma kita ini ingin tanyakan berarti tidak ada ya tanggapan publik ataupun masukan dari publik terkait dengan bacalek yang tidak memenuhi syarat tadi ya. Tidak ada, dan ini bukan karena tidak atau tidak senang ya, tapi memang informasi yang kita terima adalah bagaimana masyarakat tahu bahwasanya caleg itu harus disertakan bukti berarti ya, Pak. iya, bukti dia seperti KTPL. Nah, ataupun paspor kan identitasnya. Namun kita Pak waktu tanggal 19 itu sampai tanggal 23 kemarin kita mengumumkan di media di Serambi 3 hari, di Rakyat Aceh 2 hari. 5 hari betul termasuk dia kita umumkan. Iya. Oke. Ya, termasuk di halaman KPU kita umumkan supaya kan masyarakat tahu kan. Betul. Ya. Nah, Pak Marbawi, nah ini kan sudah selesai nih. Nanti kan akan ditetapkan menjadi caleg
Ya. Ya. Tetap. Tapi kita tahu ini masyarakat kita kan terkadang ini latah ataupun apa, dia mungkin di saat waktu yang sudah ditentukan nggak ada, tiba-tiba muncul di saat sudah ditetapkan jadi caleg. Gimana ini Pak Marbawi? Ini sering kejadian, Pak. Sering kejadian betul. Kita bilang di data pemilih aja. Iya. Ya. Data pemilih kita tempel, kita sosialisasi supaya masyarakat melihat, namun tidak ada. Begitu hari H saya tidak terdaftar. Itu sudah agak murah kali ya. Ya, udah hampir. Namun kita bisa melakukan selama tidak melanggar dengan aturan. Oke. Undang-undang. Kalau memang nggak bisa, ya nggak bisa, Pak. Berarti nggak bisa lagi ya diganggu gugat ya kalau sudah dicak. Untuk hari ini kalau di luar itu belum bisa, Pak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 atau Perubahan Nomor 1 untuk tahun 2022 dan PKPU nomor 10 sampai hari ini belum bisa. Mana tahu ada perubahan lagi ke depan, kita nggak tahu. Artinya harus sesuai dengan tahapan ya. Ya, tahapan. Tahapan artinya tahapan tanggapan publik. Kalau tidak ada tanggapan publik, selesai masuk ke tahapan penetapan. Nah, saat ada penetapan, ada case, maka tidak kita gubris lagi ya Pak ya. Ya, kan ini juga Pak, ini kan setelah pengumuman DCS ini kan ada pemberitahuan juga pengganti bakal calon di DCS ini. Mana tahu partai politik masih bisa mengganti dan masih bisa merubah tanda dapil ataupun nomor urut. Betul. Ya. Jadi ini ada pengajuan lagi nanti, pengajuan pengganti DCS, artinya pada saat kecermatan DCT. Oke. Nah, itu masih diganti, artinya seperti kemarin tanggapan masyarakat, mana tahu ada yang jatuh dengan tanggapan masyarakat tidak memenuhi syarat, itu bisa diganti ataupun di berhalangan tetap. Oke. Berarti bisa diganti masih Pak ya? Bisa diganti itu mulai tanggal 14 sampai tanggal 20 Desember. Berarti Itu masih. namanya dalam pencermatan DCT. Oke. Berarti di bulan Desember nanti masih bisa dirubah ya Pak ya? Masih dirubah. Oke. Artinya masih bisa diganti, mana ketahui ini di halangan tetap dia mengundurkan diri. Oh ya, tiba-tiba mengundurkan diri ya Pak ya? Ataupun dengan apa masyarakat kemarin dia bisa gugur. Betul. Tapi spare waktunya lama Pak? Sampai Desember baru bisa dikotak-atik gitu Pak? Iya, Pak. 14 sampai 20 September, Pak. Itu apa tidak mengganggu nanti proses pencetakan surat suara, Pak? Enggak, ini dah ada, enggak. Saya rasa enggak lagi, ini dah ada hasil jadwalnya oleh KPU, Pak. Oke. Karena kan tahapan-tahapannya sudah dibuat ya. Sudah ada ya. Pengiriman surat suara, segala macam pencetakan surat suara segala macam. Oke. Dan saat ini kita ketahui bahwasanya tidak ada tanggapan publik terkait dengan bacalek yang sudah di share ya ataupun sudah dibuat yang sudah dikeluarkan oleh SKDCS itu belum ada tanggapan. Enggak ada Pak, itu enggak ada. Kalau untuk penetapan caleg sendiri kapan nih Pak? Setelah DCS ini Pak? Istilahnya DCT Pak ya. DCT. DCT. Kalau penetapan DCT tanggal 3 November. Itu penetapan. Kalau pengumuman itu tanggal 4 November, Pak. Oh, iya. Bulan 11 berarti. Ya. Oke. Karena ini kan ada verifikasi kembali lagi, Pak, setelah pengajuan tanggal 14 ini yang berhalangan, yang gugur tanggapan masyarakat ataupun diganti. Kan ada verifikasi administrasi lagi. Meninggal dunia segala macam ya. Pencermatan DCT lagi, penyusunan dan penetapan DCT banyak dia ada. Jadi tanggal 3 November baru penetapan DCT, tanggal 4 November pengumuman. Sudah insya-Allah. Oke, untuk Pak, untuk tahun 2024 ini berapa Pak jumlah bacalek sementara ini dan jumlah partai politik peserta pemilu Pak di Lok Semawe? Ya, kalau jumlah caleg 2024 saya belum bisa menjawab, ini masih dalam pencermatan DCT. Namun yang sudah ada caleg dalam DCS 420 orang Pak. 420 orang. Itu yang sudah ada caleg dalam 432 ya. 432.
Itu bakal caleg yang memenuhi syarat dalam BCS, Pak. BCS yang memenuhi syarat ya. Kalau menuju pemilu kan masih lama lagi itu, Pak. Oke. Jumlah partai politik yang mendaftar caleg di kota Lok Semawai 23. 23 partai politik yang mendaftarkan calegnya ya. Ya, Pak. Oke. Ini kan kalau kita lihat caleg-caleg setiap partai ini ada berbeda-beda ini, Pak. Ada yang 10, ada yang 9. Sebenarnya kita memberikan kuota berapa sesuai aturannya, Pak? Kita kan kuotanya, Pak, kalau untuk caleg maksimal 100% untuk Parnas. Kalau Palok 120%. Itu kan memperhatikan 30% perempuan minimal ya, 30%. Nah, kalau caleg memang tidak memenuhi dia, contohnya di Bandar Sakti kita bilang. Hari ini kursi 10 biji, berarti kalau harus ada caleg Parnas 10 orang. Oke, ya betul. Dia 1%. tidak sanggup memenuhi 10 orang. 5, 3, terserah hak kita, Pak. Oh, berarti nggak ada aturan. Cuma dia tidak boleh lebih daripada 1%. Oh, tidak boleh lebih daripada 10 berarti ya? Ya, itu untuk Parnas. Parnas kalau Palok 120 maksimal lah. Oh, bisa maksimal sampai 20. 20 untuk partai lokal ya? Ya, Pak. Perbedaan ini diatur dalam peraturan, Pak? Ada dalam KPU ada juga, KPU, Pak. ya. Kemudian kan kalau ada Aceh Undang-Undang UPA, nomor ya. 326 tentang pemerintah Aceh ada, di KPU nomor 10 ada. Ya, PKPU. Keputusan Cibaci juga, Pak. Keputusan Cibaci juga ada. Kalau partai lokal umumnya terpenuhi, Pak. Partai lokal ada juga terpenuhi, ada yang enggak, Pak. Oh. Kalau setiap partai khususnya di inilah kita bilang di dapil 1 Banda Sakti lah, ya, karena kita di Banda Sakti ini. Ya. Ini partai mana yang paling banyak calegnya, Pak? Nah, itu harus kita lihat kitab lagi, Pak ya. Berarti kita lihat kitab dulu, Pak. Kitanya itu operator, Pak. Oke, Pak. Kita rekam aja ada jumlah ini ya. Oke. Artinya itu ya, setiap partai sudah mencalonkan calegnya ataupun mendaftarkan calegnya itu ada 23 partai, termasuk partai lokal di dalamnya ya. Berarti untuk 30% kaum perempuan juga terakomodir, Pak ya? Terakomodir, Pak. Cuma ini partai kan mengajukan caleg kepada KPU, kan? Nah, mengajukan caleg kepada KPU, kita verifikasi administrasi kalau memang Nisla dia masuk dalam DCS ya. Tapi kalau ada beberapa tahapan setelah pengajuan, dia ada perbaikan lagi juga, perbaikan administrasi, yaitu pencermatan baru dan menjadi DCS. Oke, Pak Marbawi, terima kasih sudah bersama RRI di pagi hari ini. Sukses terus, Pak Marbawi. Insyaallah, Pak. Ya, insyaallah, Pak. Ini pun ada jam 9 di Pangwas ada kegiatan, Pak. Oh, ada kegiatan juga jam 9. Oke. Kegiatan lanjutan ya. Jangan sampai terlambat ini, Pak, nanti. Karena harus sinkron kan antara Panwasli dan KIP. Terima kasih, Pak Marbawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Satu kali masih ku maafkan, dua kali masih ku
bangsa, bangkitlah berdiri dan terus berjuang. Darah kami adalah darah bertarung, takkan lari kami dari pertarungan. More fight today. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama kami, masih di dalam bincang pagi di pagi hari ini, masih bersama Nasrullah dan saya juga Faiz, bantu oleh RK Operator ada Afrizal di pagi hari ini. Kita masih berbincang ya Nas? Ya, terkait dengan tanggapan publik ya terhadap daftar caleg sementara di Kota Lok Semawe. Oke, tadi kita sudah bersama anggota KIP Kota Lok Semawe ada Pak Marbawi. Iya. Beliau mengatakan bahwasannya tidak ada tanggapan publik ataupun masukan dari publik terkait dengan bacalek yang sudah dikeluarkan oleh KIP. Iya. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Tadi dikatakan ya mereka nggak tahu ya gitu. Nah, fenomena ini mungkin kita tanyakan dengan pengamat politik ya. Apa ini salah satu membuat memang karakter orang kita yang memang tidak banyak tahu ataupun juga yang masa muda peduli macam atau bagaimana? Kita sudah tersambung dengan siapa? Ya, ada Teguh Kemal Pasha M.Hum. Beliau merupakan pengamat politik dari Universitas Malikus Saleh. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kemal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kemal di pagi hari ini? Sibuk kegiatan pagi. Oh iya, biasa kegiatan pagi ya. Aktivitas di kampus seperti itu ya Pak Kemal ya? Iya. Oke lah Pak Kemal, mohon maaf nih diganggu waktunya sebentar nih Pak Kemal. Oke. Ya, ini masyarakat juga bertanya nih Pak Kemal kenapa tidak berikan tanggapan terhadap bacalek nih? Apa? Jadi, jadi kenapa bisa seperti ini? Apakah memang masyarakat tidak banyak tahu tentang informasi caleg itu? Atau memang kurang peduli? Ada kurang peduli. Bagaimana tanggapan Pak Kemal? Kalau saya lihat begini, kalau tentang bagaimana partisipasi publik, sebenarnya kalau kita lihat tingkat partisipasi kita dalam pengawasan itu masih belum cukup baik lah ya. Kita masih di-endorse misalnya oleh lembaga pengawas, misalnya Wasli dan lembaga turunan dan sebagainya. Kalaupun ada masukan biasa itu dimunculkan oleh partai kompetitor. Misalnya mereka melihat dari daftar calon sementara itu ada yang pernah terpidana atau kemudian pernah menghadapi kasus ya sehingga laporan. Tapi memang akhirnya semua orang tidak cukup penting untuk mengurusi rumah tangga orang lain, mereka lebih mengurus rumah tangga sendiri. Maka tidak terjadi semacam misalnya pemantauan dalam tanda petik dari partai lain terhadap partai kompetitornya. Jadi itu tidak terjadi. Hal yang sebenarnya bisa dilihat lebih kepada dampak dari putusan MK terkait dengan PKPU nomor 10 ya tentang penentuan caleg, terutama afirmatif bagi calon perempuan. Yang akhirnya diputuskan bahwa untuk penentuan itu terkait dengan afirmatif 30% itu dilakukan pembulatan ke atas bukan ke bawah. Itu yang mungkin akan sedikit repot pertama dari penyelenggara eksekutif itu untuk melakukan penyesuaian pertama di urutan akhir. Jadi saya pikir itu. Iya. Ini bicara masalah caleg perempuan. Ini kalau menurut Pak Kemal, kenapa caleg perempuan itu sangat jarang mendapat nomor urut dominan, urut atas nih Pak Kemal? Ya karena memang ruang politik kita masih sangat patriarkal ya. Jadi ruang politik itu masih dilihat sebagai domain laki-laki. Perempuan ini kan pelengkap penderitaan ya? Iya, penderitaan. Jadi realitas Cinderella kompleks itu masih ada, bahwa yang akhirnya dianggap perempuan yang baik dalam pandangan publik itu kan yang pantun, yang cantik, yang tidak terlalu laki-lakian kan gitu. Jadi bahkan banyak orang tidak cukup mengapresiasi terhadap misalnya perempuan terjun di dunia politik. Akhirnya yang kita dapat dari para caleg perempuan ini lebih banyak orang-orang yang ditempelkan saja untuk memenuhi kepentingan aktivasi 30% itu. Bisa saja jadi asal pelengkap derita, bebas gratis. Bebas gratis, jadi itu nempel aja. Nah ketika dia tempel, jangan lupa kemudian mereka akan terpilih. Dan tentu yang akan terpilih itu kan orang-orang yang
yang lebih berkeringat. Siapa itu orang yang mendukung untuk menjadi caleg, bukan orang yang ditempelkan untuk kepentingan politik. Oke. Pak Kemal, artinya keputusan MK terhadap PKBU nomor 10 itu sangat merugikan kaum perempuan di dalam parlemen seperti itu, Pak. Sebenarnya menguntungkan. Cuman itu kan lebih kalau dalam pandangan saya itu seperti afirmatif ultra Cinderella complex. Jadi mau mendorong dia terjadi keterwakilan dalam komunikasi. Tapi saya tidak yakin kalau itu akan berbanding lurus dengan keterpilihan. Iya. Nah, yang menjadi kesulitan sekarang tentunya di timnya yang melihat lagi tentang urusan daftar caleg sementara itu atau paket setiap partai itu dalam menentukan komposisi caleg perempuannya. Kalau yang masih belum sesuai dengan keputusan MK, tentu akhirnya terjadi perubahan lagi gitu. Iya. Pak Kemal, ini ada juga fenomena kalau calon atau caleg ini banyak yang masih kurang memenuhi, misalnya 100% itu tidak tercapai. Dari 10 kadang-kadang 8, kadang-kadang 5. Ini tanggapannya apa, memang masyarakatnya masih kurang menjadi caleg atau bagaimana, Pak? Dunia kepolitikan kita kan diseleksi sedemikian ketat sehingga misalnya ASN itu harus berpikir ratusan kali untuk kemudian mau menjadi calon legislatif, karena ketika dia mau menjadi calon legislatif maka terputus pula dia berhenti atau pensiun ya bagi belum menjadi. Maka yang tersisa adalah paling kalau yang ASN itu ada yang sudah pensiun untuk menjadi caleg. Jadi seperti ikut lotre saja, dia coba-coba sampai beruntung kan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang calon-calon potensial tentu saja harus kelompok muda. Nah, kelompok muda yang produktif, kualitas itu kata-kata sudah terserap di sektor-sektor lain, misalnya di pemerintahan, di kampus, di dunia industri, dan sebagai besar tidak mau masuk ke dunia politik, jadi mereka masih tarun-marun. Iya, apalagi tidak ada dukungan finansial ya. Iya, dan juga misalnya yang kalau saya lihat ada beberapa yang mau menjadi calon bupati dari para pengusaha, jadi sudah ketemu beberapa. Itu kan lebih pada mereka sudah punya uang lebih dan mau melakukan proses kontestasi di demokrasi elektoral kita yang masih berbiaya mahal. Kalau dari beberapa riset kan menunjukkan bahwa kalau mau menjadi calon jadi wali kota itu saya kira kita punya saya kira 10 sampai 30 miliar. Kalau mau menjadi bupati itu di daerah-daerah yang 4 penduduk, Jawa Barat itu kira-kira dia harus ada uang 50 miliar. Nah, siapa yang membuang uang untuk kemudian bisa terpilih menjadi bupati? Ingat juga waktu pemilihan Khafifah melawan Saifullah yang di Jawa Timur, itu katanya Saifullah itu menghabiskan sampai 1,5 triliun. Khafifah yang hanya mengeluarkan uang katanya 14 miliar. Fantastis sekali. Ketika terjadi gugatan di MK, tentunya banyak uang. Logika pasti menang kan? Jadi saya melihat bahwa dunia politik yang bergaya mahal ini masih tidak diinginkan, terutama oleh kelompok orang yang sudah bertekun di dunia industri. Maka banyak orang-orang aja yang mencari di perusahaan, gitu. Karena ada mereka berpikir untuk masuk politik yang berarti masuk dalam ruang yang tidak stabil. Lebih bagus mereka menikmati aja fasilitas keuangan, hidup kerja kemewahan keluarganya, itu aja diberikan. Iya. Pak Kemal, kalau boleh tahu dari 432 caleg di Luxmawe ada Pak Kemal yang kenal? Ada banyak yang saya kenal, mantan mahasiswa saya juga maju dan saya memberi apresiasi mereka untuk memilih ruang politik ya. Kalau saya sendiri kan belum berani untuk dunia politik karena berarti saya berhenti dari dosen. Kalau Pak Kemal melihat seperti apa komposisinya, seperti apa mereka ini? Apakah memang sudah sangat potensial untuk menjadi seorang calon anggota legislatif, Pak? Sebagian saya lihat potensi, terutama di provinsi. Dan saya harapkan yang dari bagus itu terpilih. Ya, tapi kan kita
tidak tahu bahwa kepemiluan kita ini kan masih melibatkan histeria publik. Jadi setiap orang antara misalnya Pak Wan yang tukang teknikal itu dengan seorang dosen itu sama aja suaranya. Jadi untuk masyarakat Pulau Semawe yang belum bisa kita katakan masyarakat urban kan semi urban gitu. Tentu orang-orang yang bisa dirayu di bombastis tidak terpilih dibandingkan calon-calon yang memajukan yang lebih programatis, lebih rasional. Jadi memang dunia politik kita ini belum cukup rasional. Belum lagi nanti kita lihat ada problem dari politik uang. Ya, dan akan ada perangkap juga dari para petahana legislatif. Ya. Mereka saat ini ada di DPRA melalui politik kasirnya, ya, melalui politik yang mereka miliki. Mereka tentu satu langkah lebih maju. Jadi itulah dunia politik kita. Para penantang tentu harus punya energi 2 kali lipat dibanding petahana, ya, karena kalau mengalahkan petahana itu tidak bisa dengan energi yang biasa saja. Dia harus mengkapitalisasi segala hal, uang, jaringan, pengetahuan, kemampuan juga, jadi itu lengkap lah nanti. Ya. Oke, Pak Kemal, terima kasih sudah bersama RRI di pagi hari ini, Pak Kemal. Sukses terus, Pak Kemal. Sama-sama. Assalamualaikum. Wassalam. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halang rintang tak membuatku jadi patah arang. Tak semudah itu untukku dikalahkan. Terjatuh lagi dan lagi adalah hal yang biasa. Bangkitlah berdiri dan terus berjuang. Darah kami adalah darah bertarung, takkan lari kami dari pertarungan. More fighter than you, we are. More fighter than you, we are. More fighter than you. Pertarungan sengit tak membuatku lari. Semakin keras akan semakin menjadi tersungkur dan terhempas, takkan hilangkan nyali. Dengan ku mengepal dan kembali berdiri. Darah kami adalah darah bertarung, takkan lari kami dari pertarungan. More fighter than you, we are. More fighter than you, we are.
RRI Lok Semawe kembali melaksanakan gerakan Cerdas Memilih serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 3 September 2023. Saatnya Anda tentukan pilihanmu dalam pemilu 2024 mendatang. Datang dan saksikan acara dialog interaktif Gerakan Cerdas Memilih dan ikuti jalan sehat serta raih hadiah door prize menarik lainnya dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-78 yang akan digelar di area Ahad Festival Museum Rumah Aceh, Kota Lok Semawe pada hari Minggu tanggal 3 September 2023. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Baik, bincang pagi kembali untuk Anda pendengar dan kita masih ngobrol ya Nasrul ya terkait dengan tanggapan publik terhadap caleg sementara. Ya, kita sudah bersama pengamat politik ada Pak Kemal Pasha. Beliau mengatakan bahwasanya orang Aceh ini nggak suka untuk mencari tahu rumah tangga orang ya. Apakah orang itu pernah jadi narapidana, apakah ASN segala macam. Apalagi antar partai politik juga karena tidak tahu kekuatan juga di para caleg-caleg tersebut ya. Dan poin penting tadi disampaikan juga oleh Pak Kemal Pasha adalah keterlibatan perempuan ya. Dalam bakal calon ini, caleg ini artinya ada sebatas hanya sebagai pelengkap saja ya. Oke, kita coba akan mencairkan suasana ya. Di pagi hari ini walaupun tidak keras-keras sekali lah perbincangan pagi hari ini, tapi kita perlu ada pencerahan ya dari tokoh agama saat ini sudah benar. Kita sudah tersambung dengan siapa nih? Ya, Tengku Muhammad Isa. Kita sapa dulu Tengku Muhammad Isa. Assalamualaikum Tengku. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Tengku Muhammad Isa di pagi hari ini? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja. Tengku Muhammad Isa atau sering disapa Walid ya. Kita panggil Walid saja. Ya, lebih akrab Walid. Karena Walid ini kalau di RRI ini memang sudah tidak asing ya. Sejak tahun berapa ya Walid ya sering ini. Sudah terus menjadi narasumber tetap di RRI. Dan pagi hari ini sejak tahun 2003. Nah, 2003 baru aja RRI di sini di Timur Tengah. Itu Walid selalu mengisi acara di RRI ya. Oke, Walid, pagi hari ini kita akan ngobrol sedikit nih Walid terkait dengan apa Nasrullah? Tanggapan publik terhadap daftar caleg sementara. Ya, ini kita tahu Walid tadi dari KIP mengatakan bahwa dari tanggal 8 sampai tanggal 23 Agustus sejak dikeluarkan itu tanggapan publik tidak ada satupun masukan ataupun tanggapan dari masyarakat terkait dengan bacalek yang sudah dikeluarkan oleh KIP. Ini tandanya tidak ada masalah, tidak ada komplain. Nah, apa tanggapan Walid terkait masalah ini? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang pertama yang perlu kita sampaikan kepada umat ini, kepada masyarakat khususnya di Kota Lok Semawe, juga masyarakat Aceh serta seluruh masyarakat Indonesia, bahwa pemilihan umum ini adalah wajib kita lakukan. Maka pada pagi ini kita akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, hukum daripada pemilu, hukum daripada pemilihan umum. Kemudian yang kedua tentunya kriteria orang-orang yang akan kita pilih, kan gitu. Nah, jadi hukum daripada pemilu atau memilih dalam Islam adalah wajib. Ini yang mesti dipahami.
ketika dikatakan wajib, tentu berpahala kepada orang-orang yang datang ke TPS dan memilih orang yang kita senangi, dan berdosa bagi orang-orang yang golput, artinya yang tidak memilih. Tentu timbul pertanyaan, kenapa sampai hukumnya wajib? Karena kita sebagai tokoh masyarakat, juga kita merupakan orang yang ngaji ya, walaupun bukan ulama betul ini, tapi kita orang yang mengaji di pesantren. Nabi mengatakan dalam satu hadis. Hadis ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Nabi Hurairah, Allah meridainya. Apa kata Nabi? Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila ada 3 orang pergi untuk musafir, maka hendaknya mengangkat seorang pemimpin di antara mereka. Jadi musafir ini adalah mubah. Kita boleh musafir ataupun tidak. Tetapi diwajibkan untuk mengangkat seorang pimpinan. Jadi tidak boleh kita pergi ke dalam ataupun ke luar negeri dengan tidak ada didampingi oleh seorang pimpinan yang mumpuni sehingga kita tidak kesasar di dalam perjalanan. Apalagi masalah yang besar. Misalnya di dalam sebuah desa. Bagaimana hukumnya kita membeli kisi? Tentunya wajib. Kenapa? Karena permasalahan yang terjadi di sebuah desa tentu sangat banyak dan sangat komplit. Mulai daripada masalah kehidupan sampai kepada masalah kematian. Apalagi dalam sebuah daerah, bahkan dalam sebuah negara. Makanya wajib kita memilih seorang pemimpin, yaitu pemimpin umum. Kenapa? Karena pimpinan itu ada pimpinan umum, ada pimpinan khusus. Yang umum itu misalnya presiden, gubernur, bupati, wali kota sampai kepada gusi. Kemudian ada juga pimpinan khusus yaitu para menteri, kepala SKPA, kepala SKPK dan seterusnya. Jadi intinya kita wajib memilih. Kemudian yang kedua, setelah kita pilih kita wajib mengikutinya. Jadi tidak boleh kita setelah memilih seorang pemimpin eksekutif ataupun legislatif lalu kita mengingkarinya, nggak boleh. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, hadis ini daripada Ibnu Mas'ud, wala tanaja isnani illa bi sahibihima. Tidak boleh 2 orang yang musafir tadi mengambil kesimpulan ataupun keputusan kecuali dengan ada sahabatnya, yaitu orang yang telah kita pilih tadi. Ini maksudnya Pak Nasrullah, ketika kita memilih pimpinan, kita wajib mengikutinya. Bahkan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa 59. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazantum min syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul, juga kepada pemimpinmu. Maka jika kamu berbantah pada sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi intinya Pak Nasrullah, kita wajib taat kepada Allah dan kepada Rasul, juga wajib taat kepada pemimpin yang sudah kita pilih. Cuma taat kepada pimpinan ini apabila dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk apabila dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ujung ayat makanya pada ujung ayat tadi, fa in tanazantum fi syai'in. Andai kata kalian berbantah pada sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasul. Maka kalian kembali kepada firman Allah dan kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak Nasrullah, Nabi juga mengancam
orang-orang yang tidak mau memilih. Terserah siapa yang akan kita pilih, nanti akan kita sampaikan juga. Apa kata Nabi? Mamata walaysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak ada pada pundaknya bai'ah, maka mati dia mati jahiliyah. Jadi orang-orang yang mati dan tidak memilih, tidak ada bai'ah, dia dikatakan Nabi mati sebagai mati jahiliyah. Jadi di sini timbul pertanyaan, bagaimana kita memilih sementara calon-calon yang sudah ada yang terpampang di baliho dan di spanduk-spanduk, kita baca di koran dan di media-media lainnya, ternyata tidak ada orang yang sesuai dengan selera kita. Tidak ada orang baik, orang standar-standar saja. Jadi bagaimana kita mau memilih? Sementara hukumnya itu wajib. Di sini salah seorang ulama besar dunia nih, yaitu Syekh Dr. Al-Qardawi, Yusuf Al-Qardawi, beliau mengatakan dalam ceramah-ceramahnya dan dalam berbagai tulisannya seperti ini. Andai kata calon-calon itu adalah semuanya orang baik. Apakah calon wali kota, calon bupati, anggota legislatif dari berbagai partai, semuanya orangnya baik. Tentunya kita wajib memilih yang terbaik di antara yang baik itu. Namun andai kata para calon-calon itu ada yang baik dan ada yang buruk, tentunya kita wajib memilih yang baik. Kemudian yang ketiga, andai kata calon-calon itu buruk semua, tidak ada yang baik. Ketika kita lihat wajahnya semuanya wajah koruptor, dia akan membagi uang serangan fajar kepada masyarakat untuk mencoblosnya. Dan berbagai macam akan dilakukan ketika kita lihat para calon-calon hari ini. Tentu kita wajib memilih yang kurang buruknya. Maka di sini para ulama mengatakan dalam berbagai kaidahnya, iza ta'araza mafsadatani yukhadu akhafuhuma. Apabila menentang dua mafsadah, dua keburukan, ini buruk, kita wajib memilih yang kurang buruknya. Kenapa demikian? Karena orang-orang baik adalah wajib melibatkan diri di dalam perpolitikan. Maka saya sering mengatakan di berbagai tempat, orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak mau berpolitik. Orang yang tidak tahu politik. Dan yang paling bodohnya lagi adalah orang yang apatis. Sehingga dia punya prinsip seperti ini. Siapa mau jadi presiden, bupati, gubernur, sampai gisi. Siapa mau jadi anggota DPR, silakan. Saya tidak ada urusan dengan itu. Saya mau petani, petanilah. Saya nelayan, nelayanlah. Saya tukang becak, saya supir. Saya buruh bangunan, saya tukang dan sebagainya. Seperti ini saya tetap. Jadi nggak ada urusan saya dengan politik. Ini orang yang paling bodoh, Pak Nasrullah. Kenapa seperti itu? Karena semua kebijakan yang akan diterapkan di dalam satu negara, daerah, bahkan satu desa, semuanya dengan keputusan politik. Naiknya harga gabah, turunnya harga gabah, sampai harga ikan, sampai berapa ongkos tukang, ya, beberapa harga ongkos becak, dan sebagainya. Itu semuanya diputuskan dengan politik. Ini yang mesti dipahami oleh semua masyarakat kita di Lok Semawe dan di Aceh pada umumnya. Ya, berarti maka dari itu wajib berpolitik. Sehingga Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan seperti ini. Ketika terjadi ketimpangan di dalam masyarakat, terjadi pembodohan masyarakat, terjadi korupsi, terjadi berbagai macam kemaksiatan, itu adalah bukan hanya dilakukan oleh orang-orang jahat. Tapi kenapa terjadi kejahatan itu? Karena diamnya orang baik. Iya. Berarti di Lok Semawe dengan baiknya ya
karena tidak ada komplain dari masyarakat, berarti masyarakat juga harus memilih yang terbaik nantinya. Iya, masyarakat harus memilih yang terbaik, Pak. Dari yang baik-baik Kenapa ini, ya? demikian? Presiden Turki yang kita banggakan hari ini, beliau mengatakan seperti ini. Ketika orang-orang baik tidak mau melibatkan diri dalam politik, kita pasti dipimpin oleh orang-orang jahat. Jadi dari ini kita wajib berpolitik, wajib melihat yang terbaik. Ini satu. Kemudian yang kedua, bagaimana kriteria pemimpin yang harus kita pilih? Kriteria pemimpin eksekutif ataupun legislatif. Imam Al-Ghazali mengatakan seperti ini. Ada 4 kriteria. Yang pertama, calon legislatif itu adalah yang punya sifat an-najdah, yaitu berwibawa, Pak. Jadi calon yang kita pilih Pak Nasrullah, calon yang berwibawa. Wajahnya ganteng, ya. Nah, kemudian orangnya berpengaruh, jam terbangnya ada, rekam jejaknya bagus, ilmu pengetahuan mumpuni, dan sebagainya. Dia berwibawa. Sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu dalam masyarakat, masyarakat mendengarnya. Jadi bukan orang-orang yang bermasalah. Maka saya sering menyampaikan di berbagai kegiatan, wahai anak muda, kalau kamu ingin jadi pimpinan, ingin jadi anggota DPR, jangan lakukan, jangan mencuri, jangan berzina, jangan main judi, jangan narkoba, dan bermacam hal-hal negatif lainnya. Sehingga kalau Anda lakukan hal seperti itu, Anda akan tersandra nanti di kemudian hari. Anda akan dipolitisi oleh orang lain dengan rekam jejak Anda yang tidak benar. Jadi maka yang pertama Pak Nasrul adalah orang itu berwibawa. Duhur syaukah, nampak kemampuannya, nampak kekuatannya. Baik, Walid. Kemudian yang kedua, ciri orang yang terpilih adalah al-kifayah, orang yang mampu nih Pak. Yang mampu mengelola sebuah urusan. Jangan sampai di gedung DPR itu adalah dia hanya duduk, diam, dengar duit. Tapi parlemen itu ngomong. Dia bisa ngomong. Yang ngomong itu adalah untuk kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Untuk kepentingan masyarakat banyak yang ada di Kota Lok Sumawe. Bagaimana kehidupan masyarakat pada hari harus diangkat ke permukaan sehingga orang-orang bisa sejahtera dengan dia duduk di anggota dewan, mumpuni. Kemudian yang ketiga al-wara. Dia adalah orang yang soleh. Orang yang bisa membedakan mana haram, mana yang halal. Sehingga tidak terjadi korupsi di kemudian hari. Jadi yang dia makan adalah haknya, jangan makan hak orang lain. Wara. Kemudian yang keempat adalah al-ilmu. Orang itu punya ilmu pengetahuan yang mumpuni. Itu maka Nabi mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadri sa'ah. Apabila kita serahkan urusan kepada orang yang tidak mampu, maka tunggulah kehancuran. Iya, ini kriteria pemimpin. Kriteria Saya ulangi, yang pertama dia an-najdah, berwibawa. Kemudian al-kifayah, dia berkemampuan mengurusi sebuah urusan. Kemudian yang ketiga dia wara. Kemudian yang keempat dia punya ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu di bidang pemerintahan, ilmu di bidang politik, dan ilmu lainnya untuk mensejahterakan umat. Baik. Walid, terima kasih sudah bersama RRI di pagi hari. Terima kasih Walid sudah berbincang bersama kita di sini ya. Sukses terus Walid. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Walid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Oke, ada 4 tadi. 4 kriteria. Cara memilih pemimpin kita ya. Sudah diberikan. Karena di Lok Sumawe calegnya bagus-bagus. Dan kita harus memilih yang terbaik. Yang terbaik di atas yang terbaik. Iya, betul. Ya. Dari yang baik. Dari yang baik dan yang baik ya. Oke. Nasrullah sudah pukul 9, berarti kita harus akhiri bincang pagi di pagi hari ini. Terima kasih. Kita juga akan geser ke samping ya. Ke samping mana nih? Oh ya. Baik, Berkar. Demikianlah bincang pagi untuk pagi hari ini dengan topik tanggapan publik ya terhadap
bakal caleg calon sementara. ya legislatif sementara yang sudah dikeluarkan oleh KIP. Dan terima kasih untuk partisipasi Anda yang sudah bersama kami di sini. Loksmai Pagi masih terus bersama Anda hingga nanti pukul 10 pagi. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Gerakan cerdas memilih. Kamu udah tahu dong serunya GCM Gerakan Cerdas Memilih kemarin? Nah, GCM